Kalau hati sudah terselubungi dengan bintik-bintik hitam, maka nur qalbi tidak memancar keluar. Kalau nur qalbi tidak memancar keluar, maka alam menjadi gelap. Perbanyak saja amalan baik, ya, hindari perbuatan maksiat, itu saja. Nah, kalau urusan surga itu pemberian Allah, satu kenikmatan yang diberikan Allah. Nggak usah kita nunggu di akhirat, Pak. Bagaimana kita gambaran, ini gambaran surga. Kadang-kadang makanan tidak begitu enak, tetapi kita merasakan nikmat. Bagi orang lain mungkin nggak begitu nikmat, tapi kita merasakan nikmat. Misalnya begini, perut kita lapar, ya. Yang kita dapat cuman ya nasi, sambal goreng, sama ikan asin goreng. Ikan asin, cuman itu aja. Habis juga 2 piring, Pak. Cuman itu nikmat. Ya. Jadi ada makanan yang tidak begitu enak, tapi kita rasakan enak. Itulah gambaran surganya, gambaran. Nah, nanti di akhirat yang aslinya. Tapi gambaran itu kenikmatan. Tapi banyak sekali orang merasakan makanan enak-enak, tapi dia tidak merasa enak makan. Ya. Makanan enak, tapi dia merasa tidak enak makan. Ada makanan yang kurang enak, tapi dia merasa enak makan. Makanya saya bilang lebih baik ya menyembelih ayam sakit asal kita sehat, Pak. Ya, insya Allah habis juga daripada menyembelih ayam sehat tapi kita sakit. Ya. Ayam sehat kita sembelih, tapi kita yang sakit. Kadang-kadang kuahnya aja yang disisip, sudah nggak selera. Ada. Tapi ini ayam sakit disembelih, orangnya sehat, lapar pula, 1 mangkok habis. Ada. Nah itu jadi kenikmatan. Nah kalau kenikmatan tuh ya itu termasuklah rahmat Allah. Bukan itu tujuan dalam kita beribadah, dalam kita berzikir, tujuannya kembali ke Allah. Itu tujuannya. Ini dulu yang kita kejar, Pak. Kembalinya diri kita ke Allah. Maka sering saya katakan, kembali ke Allah itu bukan mati. Kembali ke Allah itu sekarang sebelum mati. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah ingatkan betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, kadang-kadang kita mikirnya itu kembali ke Allah ya mati nanti, nggak jaminan, Pak. Orang mati nggak jaminan kembali ke Allah. Ya. Nah, kalau mau kembali ke Allah sekarang waktunya, sebelum ajal tiba. Nah, mana yang kembali ke Allah? Nah, diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, ini yang harus kembali ke Allah itu dulu. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau 4-4 ini sudah kembali ke Allah, disebut insan kamil, manusia sempurna kembalinya. Ya, insya Allah Bapak Ibu dan kita sudah kembali ke Allah, tubuhnya sudah kembali ke Allah. Maksudnya apa? Tubuh kembali ke Allah itu maksudnya aktivitas kehidupan kita dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Ya, yang perintah kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan, yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Nah, kalau itu sudah kita jalani dalam kehidupan kita, ini isyaratnya atau ibaratnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Kalau salat dia enggak, judi melulu, maling iya, tubuhnya aja belum balik. Bagaimana hati? Gitu. Nah, ini dulu makanya disebut syariat dulu. Syariat dulu kerjakan, maksudnya itu aturan-aturan itu dulu. Itu yang zahir, itu yang kelihatan. Nah, itu kerja tubuh itu. Nah, itu makanya syariat itu jalan bagi tubuh. Nah, kenapa disebut jalan bagi tubuh? Supaya tubuh kita ini selamat. Coba tuh maling kan dilarang. Ya, dilarang oleh Allah. Bahkan orang maling itu ya hukumannya potong tangan, Pak. As-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma. Laki atau perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Itu artinya apa? Itu larangan keras.
Nah, ini jalan, aturan. Nah, sekarang kita lakukan maling. Apa maling kakao, atau maling singkong, atau maling duit, gitu ya. Begitu maling, nah ketangkap, digebuk. Ya, kalau maling yang tingkat tinggi gitu ya, bedasi, korupsi namanya. Nah, itu maling bedasi. Ya, namanya korupsi. Nah, ditangkap sama KPK, jabatannya dicopot, orangnya masuk penjara, hartanya disita, kan nggak selamat. Nah, makanya disebut syariat itu jalan bagi tubuh, gitu, supaya tubuhnya selamat. Selamat dalam pandangan Allah, selamat dalam pandangan makhluk Allah. Ya. Itu satu. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah kita lakukan, masuk ke dalam, benahi hati. Ini kan kadang-kadang kita muter-muter di luar terus, ke dalamnya nggak pernah dibenahin. Nah, maka ilmunya banyak tapi sombong. Ya, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah semua, gitu. Nah, kemudian dia iri, dengkinya bersarang di hati. Nah, kenapa? Ya nggak dibenahi hatinya. Nah, kalau aturan-aturan sudah kita laksanakan, ibaratnya tubuh sudah menempuh jalannya, selamat pulang ke Allah. Artinya pulang ke Allah itu tubuh ini menjalankan aturan-aturan syariat Allah. Nah, benahi hati. Bagaimana cara membenahi hati ini? Ya, supaya tidak iri, tidak dengki, tidak hasud. Ya, supaya dia tidak sombong, tidak merasa benar sendiri. Ya, benahi hati. Caranya apa? Bersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, dibersihkan hati. Nah, kalau secara umum kan gitu, membersihkan hati ya dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sebab kata Rasulullah SAW, ketika orang berbuat maksiat satu kali, maka tumbuh bintik hitam satu dalam hatinya. Belum sempat dia bertaubat, sudah bikin lagi maksiat kedua, tumbuh lagi bintik hitam yang kedua. Kalau sudah banyak perbuatan maksiatnya, maka hatinya terselubungi dengan bintik-bintik hitam. Kalau hati sudah terselubungi dengan bintik-bintik hitam, maka nur qalbi tidak memancar keluar. Kalau nur qalbi tidak memancar keluar, maka alam menjadi gelap. Mana alam? Ini alam. Diri kita ini alam. Ya, gelap. Mana gelap? Mata enggak tahu mana yang boleh dilihat, mana yang enggak. Namanya gelap. Telinga enggak ngerti pula mana yang boleh didengar, mana yang enggak. Mulut enggak paham mana yang bohong, mana yang enggak bohong. Gitu. Mana yang perlu disampaikan, mana yang enggak perlu. Gitu. Nah, ini banyak tertutup. Ya, jadi tertutup. Ini, makanya tertutup jalan. Ya, tertutup jalan pulang kepada Allah. Maka terselubungi hati tadi dengan dosa-dosa kita. Nah, dengan kita melaksanakan zikir, membersihkan ya bintik-bintik hitam tadi. Nah, zikir yang paling afdal kata Nabi SAW itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang usil, Pak, ngapain geleng-geleng ya, nggak usah tersinggung. Ya, jawab aja, lagi ngamplas hati, la ilaha illallah, biar bersih gitu. Ya, lagi kita mengamplas hati kita sendiri, lagi membersihkan hati kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengobati penyakit. Nah, mengobati penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Ya, makanya saya bilang belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu paling tidak 3 ya manfaatnya. Yang pertama, mengampunkan dosa. Ada yang pertama. Insya Allah dengan kita berzikir, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Ya, penyakit iri, dengki, hasud, itu menyembuhkan penyakit. Nah, dengan kita berzikir sedikit demi sedikit, ya penyakit tadi akan sembuh. Ya. Yang ketiga, di diri kita. Maka saya contohkan tempo hari, ibarat neon ini saya bilang, lampu neon ini kan bagus itu. Ya, kabelnya tersambung, setrumnya ada. Begitu dicetekkan, langsung nyala.
Nah, kenapa nyala? Karena ada setrum, kabel tersambung, boklamnya bagus. Nah, begitu juga diri kita. Ya. Ketika dicetekkan, langsung nyala. As-salatu khairum minan naum. Langsung nyala, bangun dia. Hayya 'alas shalah, tergerak hati mau melaksanakan salat dan dia laksanakan salat itu. Itu ibaratnya boklamnya bagus, ya, setrumnya ada, kabel tersambung. Tapi kalau sudah dipanggil hayya 'alas shalah, enggak ada gerakan musala. Nah, ini khawatir ada yang rusak. Apa boklamnya yang putus atau kabelnya enggak sambung atau memang arus listriknya. Nah, kalaupun ada lemah. Nah, khawatirnya enggak tersalur, mati lampu. Nah, apa yang saya maksudkan? Boklamnya bagus, akal kita sehat, Pak. Enggak orang gila, enggak. Akal sehat, tahu kita. Ya, kabel tersambung, kita ngedengar. Setrumnya ada, iman ada. Nah, jadi iman kita ada, kita pun mendengar, akal kita sehat, pasti akan tergerak. Kalau betul-betul ada tersambung. Tapi kalau enggak tersambung, nah khawatir itu, Pak. Ya, orang gila itu dipekik-pekikkan azan, enggak mau dia sholat. Orang gila. Ya. Atau memang dia enggak ngedengar. Pulas benar tidurnya, enggak ngedengar sama sekali. Ya wajarlah kalau dia enggak datang, enggak melaksanakan sholat. Ya, kenapa? Karena dia ketiduran. Nah, enggak ngedengar. Ini enggak ngedengar. Ya, nah, ada iman. Insya Allah itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, makanya zikir itu untuk memperbaiki yang rusak. Maka jangan heran begitu kita belajar tarekat, belajar zikir, insya Allah zikirnya lebih sering, baca Qur'annya sering, nyebut Allahnya lebih sering, gitu ya. Lalu kemudian salat sunatnya lebih banyak, gitu ya. Nah, yang kedua, zikir dalam hati tadi, gitu ya, untuk kita biasakan. Kalau sudah apa namanya kita zikir jahar, kita biasakan, kemudian hati, benahi hati ini. Nah, supaya hati kembali ke Allah. Hati yang kembali ke Allah itu artinya terpaut hati hanya kepada Allah, nggak nyangkut ke yang lain, nggak tersangkut dengan pahala, nggak tersangkut dengan sorga, nggak tersangkut dengan jabatan, nggak tersangkut dengan harta, nggak, tersangkutnya hati hanya ke Allah. Nah, kalau hati sudah tersangkut hanya kepada Allah saja, itulah istilahnya hati yang sudah kembali ke Allah. Nah, ini kan hati kita masih banyak nyangkutnya, Pak. Ya, tersangkut sama duit, tersangkut sama jabatan, tersangkut sama pahala, tersangkut sama sorga. Ya. Setiap amal mikirin sorga aja. Nah, kenapa mikirin sorga? Karena banyak bidadarinya di situ. Nah, enggak tahu di arahnya kemana. Arahnya kembali ke Allah. Hilangkan dirimu yang ada hanya Allah semata. Nah. Jadi, sorga yang hakiki itu sebenarnya kembalinya kita ke Allah. Itu sorga yang hakiki. Nah. Kalau yang ada bidadarinya itu mah kenikmatan, ya. Makanya diistilahkan di sorga itu ada bidadari. Ibu-ibu jangan nuntut pula ada bidadara. Ada. Kenapa kok laki-laki saja yang dapat bidadari? Kok kami perempuan nggak ada bidadara? Gitu. Enggak. Kenapa? Ini kan isyarat saja, Pak. Ini isyarat. Kenikmatan bagi laki-laki ini, maaf Bapak Ibu. Kesenangan laki-laki itu ada perempuan. Ya, walaupun duitnya habis tapi dapat cewek cantik lebih baik bagi dia. Ya, yumtahanul mar'a rajulu bin nisa wa yumtahanul mar'atu bizahab. Laki-laki diuji dengan perempuan, perempuan diuji dengan duit. Maka jangan heran. Nah, kalau perempuan dapat laki-laki tua tapi duitnya banyak. Karena itu, ya nggak peduli. Jadi artinya apa? Maka disebahkan, diibaratkan, diisyaratkan di surga itu banyak bidadari, itu kesenangan laki-laki. Nah, kenapa nggak ada bidadara? Bidadara itu nggak perlu. Kenapa? Yang kesenangan perempuan itu bukan laki-laki, duit.
Biarlah nggak pulang 3 hari 4 hari, yang penting tinggalin duit. Biarlah tua-tua nggak masalah, yang penting banyak duit. Maka di surga itu digambarkan apa namanya, ada emasnya, intan berliannya, kemudian ada perhiasan yang mewah gitu ya. Ada jabarutnya, yakutnya gitu ya. Macam-macam dengan batu-batu yang indah-indah. Ya, jadi keindahan-keindahan, itulah kesenangannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kenikmatan dan keindahan. Nah, makanya nggak perlu ibu-ibu nuntut mana bidadaranya. Nah, karena sudah disiapkan berbagai macam kenikmatan yang disenangi oleh perempuan. Nah, mulai dari kasurnya, bantalnya, spraynya, wah udah belum pernah dilihat mata ya keindahannya. Ya, suara-suara ya begitu merdunya belum pernah didengar telinga gitu. Pokoknya baguslah. Ya, makanya rugi kalau nggak masuk surga. Jadi Bapak Ibu ya, hati ini tertujunya ke mana? Ke Allah gitu. Nanti dulu urusan surga, pahala, nggak itu dulu. Yang kita inginkan kembalinya hati kita ke